Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Amiruddin Muzaki dengan NIM 12382424743, mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau. Jadi di video ini saya akan membuat simulasi bimbingan konseling terhadap siswa yang mengalami permasalahan di kelas. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling Islam yang diampu oleh Ibu dosen Haryuni Haryati SPDI MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Mas masuk. Ya. Selamat siang Mas Rosid. Siang Pak. Tahu kenapa dipanggil ke ruang BK siang hari ini? Tidak tahu Pak. Baik. Jadi saya memanggil Mas Rosid ke ruangan BK siang ini karena saya mendapati beberapa laporan dari Bu Guru dan Pak Guru bahwasanya Mas Rosid beberapa waktu ini ketika di kelas sering ngantuk di berbagai macam pelajaran, bahkan tidak sedikit pula bablas sampai tertidur. Sebenarnya apa yang terjadi Mas Rosid? Bisa disebutkan? Oh iya Pak, memang akhir-akhir ini saya sering begadang karena main game online sama teman-teman. Baik, jadi permasalahan Mas Rosid adalah karena malam hari itu begadang dan bermain game online, betul ya? Betul. Oke. Kira-kira semenjak kapan kebiasaan main game online sama begadang itu? Sejak liburan kemarin Pak. Oke ya, berarti semenjak liburan kemarin kemudian terbawa sampai saat ini setelah masuk sekolah? Iya Pak, betul. Kira-kira apa yang dirasakan Mas Rosid ketika bermain game sampai larut malam ini? Rasanya kadang seneng, puas gitu Pak kalau pas lagi menang, tapi kadang juga kesel, marah kalau pas lagi kalah gitu. Tapi tahu nggak Mas Rosid, apa dampaknya di sekolah ketika Mas Rosid setiap malam bermain game terus kemudian begadang sampai tengah malam? Iya Pak, akhir ini saya juga merasa saya kurang konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Selain itu, saya juga sering mengantuk di kelas, bahkan sampai sering tertidur juga. kemudian kalau ibadahmu ketika bangun pagi bagaimana? Sholat subuh atau apa? Akhir-akhir ini saya juga sering bangun kesiangan Pak, karena malamnya begadang itu. Oke, baik Mas Rosid, terima kasih atas ceritanya. Jadi di sini saya hanya mengonfirmasi laporan dari Bu Guru dan Bapak Guru bahwasanya kenapa Mas Rosid akhir-akhir ini kok sering ngantuk, kemudian sering tertidur. Dan di sini Mas Rosid terima kasih sudah cerita jujur bahwasanya Mas Rosid mengalami permasalahan tentang begadang malam dan sering main game. Menurut Mas Rosid, kira-kira Mas Rosid mau nggak merubah kebiasaan ini? Ya tentu saya mau Pak, tapi sudah mencoba kok rasanya terasa sangat sulit sekali. Berarti Mas Rosid sudah ada usaha sedikit untuk merubah kebiasaan main game dan begadang ini? Iya Pak. Ya. Tapi yang namanya perubahan itu tidak instan, jadi perlu waktu. Dan di sini coba nanti saya berikan beberapa solusi kepada Mas Rosid, semoga bisa membantu permasalahan Mas Rosid tentang main game dan begadang malam ini. Baik Mas Rosid, di sini data-data yang saya miliki, nanti coba saya akan berusaha membantu permasalahan Mas Rosid agar bisa tidur lebih cepat, kemudian mengurangi game, tentu saja dengan harapan ketika di kelas Mas Rosid tidak mengantuk lagi dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Baik Mas Rosid, untuk mengatasi permasalahan tadi, jadi di sini saya coba berikan beberapa solusi dan pendekatan secara agama kemudian secara ilmiah. Yang pertama gini Mas Rosid, kita harus sadar betul tentang masalah waktu, amanah waktu. Jadi kan Allah telah memberikan waktu kepada kita.
Allah memberikan kita waktu agar digunakan untuk sebaik-baiknya. Kita tahu surat Al-Asr ayat yang pertama, wal asri, demi masa, kemudian yang kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi waktu ini sangat penting, sampai Allah sendiri mengatakan demi masa. Maka di sini kita harus bisa melihat waktu yang telah Allah berikan kepada kita itu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Itu ya Mas Rosid, bisa dipahami? Ya Pak, paham. Oke. Kemudian yang kedua, kita juga harus sadar bahwasanya belajar itu merupakan bagian dari ibadah kita. Kita harus meluruskan niat kita. Tujuan kita belajar untuk apa? Untuk supaya mengetahui, Pak. Oke ya, untuk mengetahui, kemudian agar kita sukses di masa depan, kemudian dan lain sebagainya, yang saya yakin setiap orang itu mempunyai motivasi tersendiri dalam belajar. Namun kita sebagai umat muslim harus sadar bahwasanya belajar ini merupakan ibadah kita. Kita ingat ada perintah dari Nabi, tuntutlah ilmu dari rahim sampai ke liang lahat. Itu juga merupakan motivasi bagi diri kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus paham waktu itu merupakan amanah, kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, belajar itu adalah ibadah yang harus kita telateni terus. Kemudian yang ketiga adalah mujahadatun nafsi atau pengendalian diri. Nah, di sini pengendalian diri Mas Rosid untuk tidak main game sampai malam itu harus ditahan. Tadi Mas Rosid sempat bilang ikut teman-teman, kemudian karena sudah terbiasa akhirnya kecanduan sampai tengah malam, sampai lupa waktu dan lain sebagainya. Lah, hawa nafsu kita itu harus dijaga agar tidak kebablasan sampai ke tengah malam. Kemudian ada juga pembiasaan Islami setelah tidur. Maka di sini coba nanti Mas Rosid mungkin bisa ketika bermain game itu sore hari atau kalaupun malam hari tidak sampai larut malam. Kemudian diikhtiarkan juga dengan doa-doa sebelum tidur, berzikir, tidur lebih awal agar subuh nanti bisa tidak telat. Itu ya Mas Rosid, paham ya? Ya Pak, paham. Oke, itu solusi dari saya dengan pendekatan secara keagamaan kita, secara Islam. Kemudian ada juga nasihat yang bisa saya berikan kepada Mas Rosid, seperti ini tentang pendekatan yang secara umum ya Mas Rosid ya. Mungkin nanti kita bisa menggali pemicu kenapa Mas Rosid itu begadang. Tadi sudah kita dapatkan, Mas Rosid begadang karena bermain game, dan itu dampaknya langsung dirasakan ya di sekolah. Ya, langsung dirasakan mengantuk, kemudian tidak fokus terhadap pelajaran, bahkan terkadang bisa tertidur. Nah, maka di sini saya sarankan Mas Rosid lewat data-data yang kita miliki, yang saya miliki, coba Mas Rosid bisa menyusun jadwal hariannya seperti apa. Waktu belajarnya kapan, waktu istirahat kapan, kemudian batas bermain game kapan. Ini tentang bermain game, kira-kira Mas Rosid bermain game dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya saya mulai main game itu setelah Isya jam 8 malam. Oh, jam 8 sampai jam? Kadang sampai jam 12, bahkan pernah sampai jam 2 juga pernah. Itu teman-temannya juga masih aktif bermain jam segitu? Iya Pak, bahkan teman-teman masih mengajak lagi, tapi karena saya sudah sangat mengantuk akhirnya saya berhenti. Baik, jadi tentang bermain game tadi, coba Mas Rosid memberikan batas. Misalnya batas setelah Isya belajar dulu sampai jam 8. Kemudian jika memang bermain game, coba 1 jam saja. Misalnya dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian ngantuk nggak ngantuk, ditutup HP-nya, dimatikan, di mode pesawat, disingkirkan, ditaruh lemari. Kemudian coba ikhtiar tadi ya, ikhtiar dengan berdoa, berwudu, sholat. Ya harapannya bisa tidur jam 9 atau kurang dari jam 10. Itu ya Mas Rosid ya. Baik Pak. Baik, jadi harapannya nanti kita membuat kesepakatan antara saya dan Mas Rosid. Kesepakatan ini coba nanti agar Mas Rosid lebih serius lagi melaksanakannya, kita buat hitam di atas putih.
Ya, jadi nanti kesepakatan ini kita tulis, kita ketik, kemudian tanda tangan saya, tanda tangan Mas Rosid di atas materai. Agar apa? Agar Mas Rosid benar-benar serius ingin merubah kebiasaan buruk itu. Itu ya Mas Rosid, tolong bisa dipahami apa yang saya sampaikan yang sedikit ini. Harapannya memang Mas Rosid bisa fokus kembali ke pelajaran, karena saya lihat Mas Rosid sendiri di semester 1 kemarin sangat semangat belajar, bahkan tidak pernah mengantuk, tidak pernah tertidur. Tapi ternyata setelah liburan ini saya dapati laporan dari guru-guru Mas Rosid banyak mengantuk, banyak tidur. Makanya di sini saya mencoba memberikan solusi kepada Mas Rosid agar Mas Rosid bisa kembali semester yang sebelumnya semangat, kemudian tidak mengantuk, dan menjadi pionir kelas, menjadi suri tauladan di kelasnya Mas Rosid. Itu ya Mas Rosid, bisa dipahami? Ya Pak, terima kasih. Saya merasa termotivasi untuk hari ini, dan saya merasa semangat untuk bisa berubah ke depannya lagi. Baik Mas Rosid, di sini saya sedikit menyampaikan bahwasanya kalau tidur malam itu memang tidak baik untuk diri kita, apalagi Mas Rosid sendiri masih berstatus sebagai seorang pelajar yang nanti terkadang bisa membuat konsentrasi kita, kemudian memori otak kita itu tidak baik lagi, kemudian juga emosi kita tidak stabil. Jadi Mas Rosid juga menyampaikan ketika menang senang, kemudian ketika kalah terkadang marah-marah, betul ya? Betul Pak. Nah itu juga akan berdampak psikologis kepada diri Mas Rosid sendiri. Jadi di sini saya yakin Mas Rosid itu punya potensi besar, bisa meninggikan akademik yang setinggi-tingginya. Jadi game ini memang saya yakin tidak akan hilang sepenuhnya. Jadi kalau saya bilang Mas Rosid jangan bermain game setiap hari, kira-kira bisa nggak? Tidak bisa Pak. Nah tidak bisa, tetapi kita kendalikan, kita batasi, yang semoga dengan pembatasan itu akademik Mas Rosid akan semakin tinggi lagi dari semester sebelumnya. Karena apa? Semester sebelumnya bagus, jadi semester ini juga agar lebih bagus lagi, jangan sampai turun. Nah jika Mas Rosid konsisten dengan perubahan ini, kemudian dengan perjanjian yang nanti kita buat, pasti nanti perubahan baik itu akan terlihat kepada diri Mas Rosid, gitu ya Mas ya. Baik Pak. Baik, jadi kita mulai langkah kecil ini, karena orang yang besar itu tidak akan langsung besar, mereka dimulai dari yang kecil. Bahkan kalau kita lihat sendiri, pelaut yang hebat itu bukan terlahir dari ombak yang tenang, itu ya. Jadi permasalahan Mas Rosid sekarang ya jadikan cambuk, jadikan motivasi, jadikan pelajaran agar Mas Rosid bisa lebih berkembang ke depannya. Jadi pikirkan orang tuamu, pikirkan orang-orang di sekelilingmu yang sampai saat ini masih membiayai sekolah Mas Rosid ya. Jadi sekolah Mas Rosid kan ini di swasta nih kita nih ya, tidak murah, betul ya, tidak murah. Ya, jadi jangan sampai biaya yang dikeluarkan orang tua Mas Rosid itu malah Mas Rosid di sekolah tidak serius. Jadi balaslah kebaikan keduanya dengan Mas Rosid serius belajar di kelas. Jadi mungkin seperti itu Mas Rosid, apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jadi nanti kita akan evaluasi ke depannya apabila Mas Rosid masih ada permasalahan, tetapi harapan kami Mas Rosid tidak kita panggil lagi ke ruang BK dan bisa sepenuhnya berubah dengan perjanjian yang telah kita sepakati dan kita tanda tangani nanti. Seperti itu ya Mas Rosid ya. Baik Pak, siap. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Nah, tidak Pak, cukup. Oke, baik. Jika cukup, silakan Mas Rosid setelah ini bisa kembali ke kelas kemudian mengikuti pelajaran setelahnya. Baik Pak, terima kasih. Saya mohon izin kembali ke kelas. Baik, silakan Mas Rosid.